Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, tahukah kalian bahwa ada kisah dalam sejarah Islam yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah terkena sihir? Kisah ini menimbulkan banyak perdebatan, terutama terkait dengan bagaimana mungkin seorang nabi yang memiliki keterjagaan atau ismah bisa terkena sihir. Dan lebih jauh lagi, ada pendapat yang menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi sebab turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas, atau yang dikenal sebagai Al-Mu'awwidzatain. Lalu, benarkah kisah ini? Apakah sihir tersebut berpengaruh terhadap kenabian beliau? Dan apakah benar surah Al-Mu'awwidzatain diturunkan karena peristiwa ini? Mari kita bahas dengan tuntas, berdasarkan keterangan para ulama. Namun sebelumnya, bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya tentang ajaran dan budaya Islam lainnya. Sekaligus sahabat telah membantu mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Terima kasih. Sahabat sekalian, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami beberapa hal penting. 1. Apa itu sihir? Dalam Islam, sihir adalah sesuatu yang nyata dan disebutkan dalam Al-Quran serta hadis. Sihir bisa berpengaruh pada seseorang secara fisik maupun psikologis. 2. Apa itu ismah? Ismah adalah keterjagaan para nabi dari dosa dan kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Namun, ini tidak berarti mereka kebal dari cobaan seperti sakit, lupa, atau bahkan sihir. Setelah memahami dua konsep ini, mari kita masuk ke kisah utama tentang peristiwa disihirnya Nabi Muhammad. Kisah tentang sihir yang menimpa Nabi Muhammad diriwayatkan dalam beberapa hadis sahih, termasuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dikisahkan bahwa ada seorang lelaki bernama Labid bin Al-Asham, seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang merasa dengki kepada Nabi. Ia bekerja sama dengan beberapa orang untuk menyihir Nabi dengan menggunakan rambut dan sisir yang kemudian disimpan di dalam sumur Zarwan. Akibat sihir ini, Nabi mengalami efek seperti merasa telah melakukan sesuatu padahal belum melakukannya, terutama dalam masalah pribadi seperti hubungan dengan istri-istrinya. Namun penting untuk dicatat bahwa sihir ini tidak mempengaruhi wahyu, akidah, atau kebenaran ucapan beliau. Salah satu yang menjadi perdebatan adalah apakah surah Al-Falaq dan An-Nas turun karena peristiwa sihir ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa Al-Mu'awwidzatain turun sebagai cara untuk menyembuhkan Nabi dari sihir tersebut. Pendapat kedua, seperti yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nuqul, menyebut bahwa hadis tentang disihirnya Nabi memang sahih, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit sebagai sebab turunnya Al-Mu'awwidzatain. Hadis lain menyebutkan bahwa malaikat Jibril turun membawa dua surat ini dan meminta Nabi untuk membacanya sebagai perlindungan dari kejahatan makhluk, termasuk sihir. Jadi meskipun dua surat ini memiliki fungsi perlindungan, keterkaitan langsung dengan sihir Nabi masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian orang mungkin bertanya, jika Nabi bisa terkena sihir, apakah ini mencederai kenabiannya? Jawabannya adalah tidak. Menurut Sayyid Muhammad Ibnu Alwi Al-Maliki, riwayat tentang sihir ini tidak menunjukkan adanya pengaruh pada kejujuran atau wahyu yang disampaikan Nabi. Pengaruh sihir tersebut hanya sebatas membuat beliau merasa telah melakukan sesuatu padahal belum. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah berbicara atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam akibat sihir ini. Seandainya sihir ini sampai merusak kejujuran Nabi, maka tentu musuh-musuh beliau akan menggunakannya sebagai bahan ejekan atau bukti kelemahan Islam. Namun, fakta menunjukkan bahwa ajaran Nabi tetap teguh dan tidak ada celah dalam risalahnya. Nah, dari sini kita memahami bahwa ismah Nabi tetap terjaga, dan cobaan sihir ini justru menunjukkan bahwa beliau tetap seorang manusia yang diuji oleh Allah. Batasan tercidrainya keterjagaan Nabi adalah apabila pengaruh sihir tersebut sampai mempengaruhi kejujuran Nabi atau sifat-sifat Nabi yang lain. Maka apabila sihir tersebut tidak sampai mempengaruhi kejujuran Nabi, atau hanya sekedar membuat Nabi seperti kebingungan, tapi beliau tetap tahu mana yang sebenarnya terjadi dan mana yang tidak, maka sihir tersebut tidak sampai menciderai keterjagaan Nabi. Sayyid Muhammad mengajukan bukti bahwa sihir tersebut tidak sampai mempengaruhi sifat-sifat Nabi, dan bahwa akal serta hati Nabi tetap terjaga, dengan tidak adanya riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad tatkala disihir mengucapkan
atau melakukan sesuatu di luar hal-hal yang biasa beliau lakukan. Padahal andai kata ada, pasti akan tersebar luas disebabkan banyaknya musuh-musuh Nabi Muhammad yang menunggu munculnya suatu kesalahan dari Nabi Muhammad untuk dijadikan bahan mengejek maupun menyakiti beliau. Justru keberadaan Nabi yang terkena sihir, sehingga sempat membuat beliau kebingungan, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar terjaga hati, akal, akidah, dan ucapannya. Hal itu juga menunjukkan bahwa hal-hal ringan yang biasa menimpa lumrahnya manusia, yang juga menimpa Nabi Muhammad, sekuat apapun tidak akan sampai menciderai sifat-sifat kenabian beliau. Anggapan keliru tentang keterjagaan Nabi. Ishamah atau keterjagaan Nabi kadang difahami secara keliru oleh sebagian orang. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad terjaga berarti tidak mempan terkena hal-hal semacam sihir para dukun yang notabene menyembah selain Allah. Maka saat mendengar riwayat bahwa Nabi pernah terkena sihir, mereka pun kaget atau bahkan tidak mempercayai riwayat tersebut. Pemahaman ini jelas keliru, dan pemahaman yang tepat atas keterjagaan Nabi adalah segala sesuatu yang menimpa Nabi tidak sampai mengurangi derajat beliau. Seperti membuat akal beliau terganggu, maka Nabi Muhammad bisa saja mengalami hal-hal yang bisa dialami manusia biasa, semacam sakit demam, lupa, disakiti orang lain, selama hal itu tidak sampai menciderai derajat kenabian beliau. Dari pembahasan ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. 1. Sihir itu nyata dan dapat terjadi kepada siapa saja, termasuk orang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu memohon perlindungan kepadanya. 2. Al-Mu'awwidzatain adalah doa perlindungan yang sangat kuat, dan kita dianjurkan untuk membacanya setiap hari, terutama saat pagi dan sore. 3. Kenabian Nabi Muhammad tetap terjaga, dan ujian seperti sihir tidak berpengaruh pada kejujuran atau wahyu yang beliau sampaikan. Maka dari itu, mari kita perbanyak membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Sebagai bentuk perlindungan dari segala bentuk kejahatan, termasuk gangguan jin dan manusia. Sahabat sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang kisah Nabi Muhammad yang pernah terkena sihir serta kaitannya dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Semoga video ini bermanfaat dan semakin menambah keimanan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.